Pemirsa TV-mu dimanapun berada, ayah bunda yang berbahagia. Pada sesi yang lalu, kita telah membahas tentang dua fikih besar, yaitu fikih ibadah, fikih yang mengatur tentang hubungan seorang hamba dengan Khaliknya, penciptanya. Dan hukum asal dalam fikih ibadah ini adalah terlarang kecuali yang disyariatkan. Nah, kita juga sudah menjelaskan tentang apa itu fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah menjelaskan tentang pola hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, Robnya, maka fikih muamalah adalah fikih yang membahas, mengatur pola hubungan, komunikasi seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia yang kita kenal tadi dengan istilah fikih muamalah. Dan kata kunci dalam fikih muamalah ini, ayah bunda sekalian, adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma harramahu syari. Hukum asal dalam muamalah ini adalah boleh kecuali yang dilarang. Atau mungkin lebih mudahnya kata kuncinya dalam bab muamalah ini, semua boleh kecuali. Semua boleh kecuali. Nah, kecualinya apa? Ya, kecualinya adalah muamalah-muamalah yang mengandung transaksi yang terlarang, transaksi yang merugikan orang lain, transaksi yang ada unsur-unsur tipu menipu di situ. Ya, transaksi yang mengandung kezoliman terhadap pihak lain. Karena ayah bunda sekalian, Islam ini adalah agama yang hadir untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan segala kemudorotan dalam kehidupan ini. Ayah bunda sekalian, ada pertanyaan dari netizen tentang apa itu muamalah yang terlarang dan apa kriteria muamalah kita ini sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, ayah bunda sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 kriteria sebuah muamalah itu sesuai dengan ketentuan syariah. Apa itu? Yaitu pertama, sebuah muamalah sesuai dengan ketentuan syariah jika muamalah itu terbebas dari transaksi yang terlarang, transaksi hitam. Ya. Nanti apa itu transaksi hitamnya akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Yang kedua, menunaikan adab-adab dalam bermuamalah, seperti harus jujur, harus amanah, harus komitmen dengan kesepakatan. Ini adalah adab-adab yang harus ditunaikan ketika kita bermuamalah dengan sesama saudara kita, dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, muamalah itu sesuai dengan ketentuan syariah jika sesuai dengan akad yang berlaku dalam ketentuan syariah, berupa jual beli, sewa menyewa atau ijaroh, bagi hasil, ya. Dan jika dalam bentuk utang piutang, maka karena itu masuk ke dalam kategori transaksi sosial, tidak boleh ada tambahan apapun, apalagi dipersyaratkan atau diperjanjikan. Ayah bunda sekalian, tadi kita sudah menerangkan, ya, saat menjawab pertanyaan tentang kriteria muamalah sesuai dengan syariah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang berikutnya tadi tentang muamalah apa saja yang terlarang itu. Secara umum, ayah bunda sekalian, para ulama kita menjelaskan, termasuk juga para pakar ekonomi Islam di zaman kita sekarang, menjelaskan ada 10 transaksi hitam, transaksi terlarang dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah riba, kemudian yang kedua goror, yang ketiga judi, yang keempat suap, yang kelima rekayasa dalam supply, yang keenam rekayasa dalam demand, yang ketujuh 2 in 1, ya.
dan yang ke-8 jual beli piutang, yang ke-9 jual beli inah, dan yang ke-10 usaha-usaha yang tidak halal. Nah, ayah bunda sekalian, nanti insya Allah akan kita jelaskan kriteria dan penjelasan masing-masing dari ke-10 akad terlarang ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Baik ayah bunda sekalian, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan di sesi ini, dan kita akan lanjutkan di season yang ketiga setelah yang berikut ini.